warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, walaupun presentasinya melalui video, tak mengurung niat kita untuk belajar. Mudah-mudahan melalui presentasi kami ini yang seadanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, berhubung sekarang marak-maraknya dengan virus corona, mudah-mudahan kita terhindar dari virus itu. Baiklah, saya akan bacakan nama-nama teman kelompok saya. Selaku ketua, Dedi Arianto, Arsil Safaat, Radit Tanding, Inmanuddin, dan saya sendiri Gisliana selaku moderator. Di sini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat berkembangnya atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 Masehi. Ada dua filsuf yang cara pemikirannya dikaitkan mewarnai filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos dan Parmenides. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Randi Tambi. Ya, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk membahas slide kedua, perkembangan filsafat ilmu. Saya langsung saja. Filsafat ilmu adalah sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis, dengan mendalami sebab-sebabnya lalu dijabarkan secara teoritis dan mendalam. Pembagian secara periodisasi filsafat barat yaitu terbagi atas 4 saman. Ada saman mitologi kepemikiran filsafat, 2 saman prakristik dan skolatik, ketiga saman modern, dan yang keempat saman baru. Kembali ke pembahasan, saya serahkan kepada rekan saya Dedi Arianto untuk membahas dan membacakan saman mitologi kepemikiran filsafat kepada rekan saya Dedi Arianto. Saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Saya lanjutkan dari apa yang telah dibahas oleh saudara Randi. Selain dari keempat saman tadi, di sini juga kita menyebutkan ada 3 tokoh-tokoh filsafat pada zaman mitologi Yunani kuno yang memberikan pendapatnya. Yang pertama adalah tokoh filsafat Thales yang hidup sekitar beberapa tahun yang lalu sebelum Masehi, seorang ahli ilmu. Thales ini berpendapat bahwa hakikat alami adalah air. Segala-galanya berasal dari air. Nah, ajaran Thales ini berpendapat bahwa tiap benda memiliki jiwa. Nah, maka itulah sebabnya kenapa setiap benda dapat berubah. Terus yang kedua, Anaximander. Dia juga hidup di abad sebelum Masehi. Menurut pendapat beliau, yaitu bahwa hakikat yang satu ini bukan air, tetapi merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Dia pun juga berpendapat bahwa dunia ini hanyalah salah satu bagian dunia dari banyaknya dunia. Terus yang pendapat ketiga tokoh filsafat pada zaman mitologi Yunani kuno yaitu Anaximenes. Nah, Anaximenes ini menjelaskan bahwa hubungan saling mempengaruhi antara yang metafisik dan yang fisik. Karena itulah Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang fisik, namun pada prinsip dasarnya dari segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat udara. Baik teman-teman, untuk di sesi saya itu yang dapat saya sampaikan, dan untuk sesi berikutnya di poin-poin berikutnya saya mempersilahkan kawan kita, rekan kita yakni Pak Arsil Saat untuk menyambung
atau membacakan lagi poin-poin berikutnya dan penjelasan-penjelasan berikutnya. Sekian dari saya, Dedi Arianto. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus COVID-19 dan semuanya cepat berlalu. Dan kita kembali kumpul di kampus tercinta Fakultas Hukum Unanda. Salam sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang saman mitologi dengan saman patristik. Saman mitologi pada abad ke-16 sampai 15 sebelum Masehi, manusia telah menemukan alat-alat yang terbuat dari besi, tembaga dan perak yang digunakan sebagai macam peralatan. Saman ini disebut sebagai masa persiapan lahirnya filsafat abad 6 Masehi. Disebutkan oleh K. Barthes, ada 3 faktor yang mendahului lahirnya filsafat, yaitu berkembangnya mit atau mitologi yang cukup luas di kalangan bangsa Yunani, 2. Kesetaraan Yunani, 3. Pengaruh Timur kuno. Pada zaman patristik dan skolastik, zaman ini dikenal sebagai abad pertengahan 400 sampai 1500 Masehi, di mana filsafat dikuasai dengan pemikiran keagamaan. Masa patristik, istilah ini berasal dari kata Latin pater atau bapak yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin ini dipilih oleh golongan atas atau golongan ahli fikir. Sedangkan istilah skolastik, istilah ini berasal dari kata skul yang artinya sekolah. Jadi skolastik adalah aliran atau yang berkaitan dengan sekolah, di mana skolastik ini merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Imanuddin. Kepada saudara saya adalah zaman modern, berlangsung 1596 sampai 1650 Masehi. Dalam sejarah peradaban Yunani, Arab, ada sekelompok bagian yang menyebutkan bahwa kelompok modern sebagai simbol resistensi generasi tua, yang di dalam pada masa ini pembicaraan filsafat lebih banyak membahas dan membicarakan segala kalimat. Ini pun terjadi pada filsuf-filsuf Eropa, dan mereka akan mengambilnya jika filsafat itu menguntungkan bagi mereka. Menurut Akomte 1798 sampai 1857, perkembangan pemikiran manusia dapat dibagi 3, yaitu teologis, metafisis, dan positif ilmiah. Demikian paparan kami dari kelompok 1 tentang sejarah perkembangan filsafat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Adapun kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu pertama, perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno lebih fokus mengenai apa yang difikirkan oleh orang terdahulu, ialah alam semesta, entah itu bumi dan matahari menjadi berputar. Yang kedua, perkembangan filsafat pada masa pertengahan lebih banyak membicarakan tentang di mana yang menjadi topik pembicaraan pada masa itu ialah ketuhanan. Dan yang ketiga, perkembangan filsafat pada masa modern itu lebih banyak mengkaji tentang keyakinan, membicarakan diri manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, perkembangan filsafat pada masa sekarang, di mana yang menjadi pokok pembahasannya adalah membicarakan kalimat tapi itu bagian Eropa, sedangkan yang bagian Amerika lebih mengambil keuntungan dari mereka dan membuangnya jika tidak berguna bagi mereka, walaupun berguna untuk orang lain. Nah, itulah tadi hasil presentasi kami yang jauh dari kata sempurna. Apabila ada hal yang kurang rekan-rekan pahami, bisa dipertanyakan. Pesan saya agar rekan-rekan menjaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing dari virus COVID-19 maupun virus-virus lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.